dunia sudah lama membeli dari Indonesia. Bukan hanya komoditas mentah, melainkan bagian penting dari produk-produk global yang digunakan setiap hari. Nikel dari Sulawesi menggerakkan baterai kendaraan listrik, minyak sawit dari Riau masuk ke rantai pasok industri makanan dan barang konsumsi dunia, sementara pulp dan komponen buatan Indonesia hadir dalam produk merek-merek internasional. Namun, di balik nilai ekspor yang mencapai 290 miliar dolar Amerika Serikat ini, nama Indonesia justru dinilai kerap tak terlihat. Melalui gagasan yang tertuang dalam buku We Buy from Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia di bawah kepemimpinan Ketua Umum Anindya Novian Bakri ingin membuktikan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang baru bercita-cita masuk ke rantai produksi global. Indonesia sudah berada di dalamnya, menjadi pemasok, mitra produksi, sekaligus kekuatan industri yang selama ini bekerja dalam senyap. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami sejak Bapak Presiden memberi arahan di awal 2025, kami langsung mengkonsolidasikan segala macam kekuatan di Kadin dan meluncurkan 4 quick win, Pak, dengan alasan tertentu. Alasannya ialah ini quick win yang kami lihat bisa mendongkrak perekonomian karena mempunyai impact yang besar. Yang pertama adalah Satgas MBG Gotong Royong. Pada hari ini, Kadin sudah berkontribusi di 866 dapur dan 128-nya adalah 3T. Dan ini kami fokuskan karena kami mengetahui bahwa berdasarkan riset UNICEF, setiap $1 juga menghasilkan 3-15 dolar multiplier effect. Selanjutnya juga Satgas Pemeriksaan Kesehatan Gratis, PKG. Nah, di sini bahkan kami meluncurkan buku white paper yang isinya Health is the New Wealth. Nah, di sini kami ketahui bahwa health itu adalah 670 triliun dan ini setiap Rp1 yang dikeluarkan bisa menghasilkan 2-3 rupiah. Dan selanjutnya adalah program pelindungan dan peningkatan pengiriman pekerja migran. Karena ada 208.000 PMI yang kami ingin melakukan sertifikasi dan pelatihan agar naik kelas. Karena jumlah daripada angka devisa yang bisa dicapai adalah nomor 4 sebanyak 17,1 miliar dolar. Dan ini sehabis besi baja, batu bara, dan sawit. Dan yang keempat adalah renovasi rumah tidak layak huni. Ini kami mulai dari awal bagaimana perumahan itu mempunyai suatu dampak yang luar biasa dan bisa menciptakan 19 juta lapangan kerja sehingga program 3 juta rumah memang kami dukung sejak awal. Pak Presiden, yang kami sadari, ini semua kami rasakan sampai ke pelosok daerah yang Bapak nanti akan dengarkan bahwa mereka mempunyai kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam program ekonomi yang Bapak Presiden canangkan. Dan juga sekarang dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih ada di 80.000 titik, kami melihat bahwa ini juga merupakan kesempatan kerjasama antara pemerintah dan Kadin, paling tidak ada sertifikasi dan pelatihan, syukur-syukur bisa dalam sisi ekonomi atau perdagangan. Bapak, Ibu sekalian, Pak Presiden yang kami hormati, pertama-tama juga terima kasih Pak, bahwa kami diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan menteri-menteri Bapak. Mereka sangat sekali mendukung dan juga termasuk dalam upaya untuk diplomasi ekonomi luar negeri, Pak. Pak Presiden bersama kami diberikan kesempatan untuk melakukan lawatan ke luar negeri yang tujuannya kalau dalam bahasa kami Pak Presiden adalah mencari lawan main. Mencari lawan main untuk berdagang, untuk berinvestasi dan berindustrialisasi. Dan di sini tidak heran apabila kita lihat dari 2041 triliun rupiah yang diinginkan untuk investasi di Indonesia, setengahnya sudah tercapai di setengah atau di semester pertama dan menghasilkan hampir 1,5 juta pekerjaan baru. Dan ini juga membuat kami membuat suatu lembaga di bawah Kadin GEO, Kadin Global Engagement Office, yang tujuannya untuk menjadi project management dalam memastikan bahwa apa yang telah diperjuangkan pemerintah, baik FTA, Free Trade Agreement, SIPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, dapat juga termaksimalkan. Dan juga setiap hari Jumat, Pak Presiden, pada minggu kedua, kami mengadakan suatu acara diplomasi dengan
seluruh duta besar dan kami keliling dari kementerian ke kementerian untuk memastikan bahwa hubungan antara luar negeri dan juga kepada kadin daerah dan asosiasi dapat berjalan dengan lancar. Bapak Presiden, perkenankanlah kami ingin sekali menyampaikan suatu inisiatif yang berjudul We Buy From Indonesia. Nah, ini adalah inisiatif yang bukan saja sebuah katalog, tapi ini adalah suatu platform teknologi dan juga perdagangan. Di mana di sini digambarkan bahwa banyak sekali produk-produk dunia dan Indonesia yang sudah menjadi bagian daripada supply chain dunia dan dibuat di Indonesia. Nah, bukan saja di antara Indonesia, Pindad, sepatu OnCloud, Kopiko, tapi juga di seberang sana dipakai oleh Tesla, Airbus, Kia, sampai kepada IKEA dan juga yang lain-lain. Nah, tujuan kami Pak Presiden di dalam data yang kami buat, teknologi platform yang kami bekerja sama dengan berbagai macam pihak, kami melihat bahwa dalam setahun kurang lebih 300 miliar dolar terjadi sebuah ekspor. Di mana di dalamnya, di sini ada sekitar 60 miliar dolar datang dari batu bara, stainless steel dan juga kelapa sawit. Tapi 240 miliar dolarnya itu adalah yang lain, di mana di dalamnya terdapat kotak-kotak kecil yang kalau dipencet itu adalah supply chain dan juga para anggota Kadin yang ada di sini, Pak. Jadi tugas kami ialah bagaimana meningkatkan pembelian dari klien yang ada pada saat ini dan meningkatkan kapasitas daripada para produsen yang ada di Indonesia. Buku ini dibuat dalam 3 bahasa, baik Indonesia, Inggris maupun Cina. Dan mudah-mudahan angka ini kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak kementerian, terutama Kementerian Perdagangan untuk memastikan datanya baik, supaya juga bisa mungkin membantu pemerintah untuk mengetahui berapa besarnya sebenarnya nilai ekspor Indonesia. Bapak, Ibu sekalian, terakhir kami ingin menyampaikan di penutup kami bahwa ekonomi Indonesia sudah tumbuh selama 20 tahun 5%. Tapi kita ketahui bahwa untuk bisa naik kelas melewati middle income cut, kita mesti bertahap menuju 8%. Dan kami melihat apabila kita bekerja sama, ini suatu hal yang mungkin sekali dilakukan. Dan kami juga mencatat, Pak, bahwa upaya dari pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penguatan daripada program yang ada sangat positif dan diterima oleh pasar dan bisa dilihat daripada hasil daripada reaffirmation dari rating yang kita lihat dari lembaga dunia. Kami juga melihat bahwa upaya Danantara bukan saja untuk menjadi garda terdepan, tapi menjadi suatu lembaga yang crowding in atau membawa juga kesempatan kerjasama dengan berbagai pihak, dan Kadin tentu sangat siap untuk bersama-sama lembaga Danantara tersebut. Kedepannya Pak Presiden, kami berharap bahwa Kadin bisa bekerja sama dan bahu-membahu dengan pemerintah, dan mudah-mudahan Pak Presiden juga selalu sehat dan bisa memimpin kita bukan saja keluar daripada tantangan ini, tapi juga bisa maju menuju ke 8%. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anindya Novian Bakri pun menegaskan bahwa gagasan We Buy From Indonesia bukan sekedar buku untuk pemasaran, namun ada platform, trading, dan teknologi untuk mengaitkan penawaran dan permintaan lebih banyak lagi. Kami tadi bicara apa? Dan mendengarkan tentunya arahan dari Pak Presiden. Yang pertama kami sampaikan bahwa keadaan geopolitik dan geoekonomi yang kita lihat saat ini memang bagian daripada yang sudah disampaikan ke Pak Presiden kepada kami berkali-kali dari tahun lalu. Dan memang kita lihat dampaknya terlihat, bukan saja perang dagang sampai kepada perang fisik, dan efeknya sampai kepada rantai pasok. Dan tentu negara yang mampu untuk mensikapinya dengan baik adalah negara yang bisa terus stabil bahkan maju. Kadin sebagai mitra strategis pemerintah mengerti bahwa dalam keadaan seperti ini yang paling bagus adalah meningkatkan komunikasi kepada pemerintah dan juga komunikasi kepada teman-teman di Kadin provinsi serta juga asosiasi dan himpunan, karena mereka yang lebih mengerti keadaan di lapangan, dan inilah yang membuat kita meningkatkan
banyak sekali komunikasi antar daerah dan pusat. Kadin ini sering diberikan kesempatan untuk diplomasi ekonomi internasional. Tujuannya ialah untuk mencari, bahasa kami, lawan main untuk berdagang dan berinvestasi. Dan ini benar-benar terlihat dan disampaikan ke Presiden dalam buku yang kami sampaikan tadi, We Buy from Indonesia. Bahwa pangan itu diwanti-wanti dari awal untuk bisa swasembada pangan, tadi dibicarakan panjang lebar. Begitu juga tadi bicara kita mengenai pajak, sampai kepada pajak rokok. Lalu juga infrastruktur kita bicara tadi untuk baik untuk lapangan udara, lalu juga untuk dermaga, jembatan dan lain-lain. Dan juga tadi bicara juga mengenai ada masukan dari Sulawesi Tenggara mengenai aspal beton dan juga bicara mengenai sampai kepada AI. Jadi saya rasa tentu secara umum Kadin melihat tantangan banyak. Tapi kita tetap optimis, kita memilih untuk meningkatkan komunikasi, kita memilih juga untuk terus berupaya dan mencari terobosan di lapangan. Tapi satu yang kami garis bawahi adalah kita ingin meningkatkan perdagangan. Meningkatkan perdagangan, apalagi sudah ada Free Trade Agreement, Comprehensive Economic Partnership Agreement yang ditandatangani, bagaimana kita bisa menikmati lebih banyak lagi. Dan juga memastikan bahwa para pemasoknya itu bisa meningkatkan kapasitas pada saatnya dan tentunya ujungnya untuk peningkatan lapangan kerja, untuk membuat pertumbuhan yang sudah stabil bisa terus berlahan mencari jalan untuk lebih tinggi lagi supaya juga kita bisa keluar daripada middle income trap. Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada Cina dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih. Karena kalau kita bisa berdagang lebih, tentu efeknya kepada investasi, efeknya kepada industrialisasi yang ujungnya lapangan kerja. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut baik dan mengapresiasi gagasan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang tertuang dalam buku We Buy from Indonesia yang dinilai sejalan dengan visi hilirisasi serta peran penting Indonesia rantai pasok global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Saudara Anindya Novian Bakri, beserta jajarannya. Saya memandang bahwa usaha nation building, usaha pembangunan bangsa adalah satu proses yang sangat panjang, dan dalam proses ini sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari politik, dari budaya,
bahkan dari agama, bahwa pembangunan suatu bangsa adalah pembangunan lintas sektor. Karena itu nation building memerlukan kekuatan dari bangsa itu untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu. Ini adalah masalah sejarah. Kita tinggal belajar dari sejarah. Ya. Dalam sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal. Bangsa yang gagal disebut failed state. Ya. Failed state, negara gagal. Punya sumber daya tapi gagal. Apalagi tidak punya sumber daya dan tidak punya kelebihan-kelebihan lain. Yang terutama yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Ini semacam matriks. Ini semacam apa ya? Ini kalau AI kan ada data yang dikumpulin. Tinggal kita buka saja. Tunjukin kepada saya negara mana yang berhasil kalau elitnya ribut terus. Jadi saya sangat terima kasih. Saya sangat gembira, saudara-saudara. Dari awal pemerintah yang saya pimpin, saudara menunjukkan niat ingin bekerja sama dan ingin berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara. Pembangunan bangsa adalah usaha besar, di mana untuk awalnya memang, bukan awalnya, dasar sebetulnya adalah masalah yang paling krusial adalah masalah ekonomi. Masalah perut adalah ekonomi. Paling dasar, Anda sudah tahu kalau saya bicara udah berapa puluh tahun pasti saya bicara masalah pangan, masalah perut. Alhamdulillah kita sudah capai dalam waktu yang singkat ketahanan pangan, swasembada pangan. Di luar dugaan banyak orang, bahkan banyak yang tidak percaya sampai sekarang. Tapi alhamdulillah, ini adalah hasil real. Ini yang membuat kita percaya diri
confident. Apapun terjadi, kita yakin kita bisa jamin makan untuk bangsa Indonesia. Dan ini prestasi, bukan prestasi yang gampang. Bukan prestasi yang gampang. Ternyata swasembada pangan baru kita alami hanya beberapa tahun, sekian puluh tahun yang lalu. Sekarang kita mencapai itu. Kita masih menghadapi yang waktu pertemuan pertama kita di awal pemerintahan saya, saudara datang ke saya pun saya sudah di mana-mana saya sudah warning, bahkan sebelumnya pun saya sudah warning, hati-hati. Situasi dunia, situasi geopolitik sudah sangat-sangat rawan. Sangat-sangat rawan. Kita bersyukur bahwa negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok fakta militer apapun. Dan kita sadar, dan saya juga sudah kumandangkan dari awal saya dilantik, bahwa politik luar negeri Indonesia sekarang adalah ingin menjadi tetangga yang baik, the good neighbor. Our policy is the policy of the good neighbor. We want to be a good neighbor. Saya berusaha memperbaiki semua hubungan dengan semua tetangga kita. Saya berusaha untuk rekonsiliasi. Saya berusaha untuk memberi pendekatan. Ya, kita banyak, Asia Tenggara ini banyak bekas jajahan. Karena bekas jajahan, warisan pertikaian perbatasan dari zaman kolonial ratusan tahun seolah diwarisi oleh kita. Nah, ini yang kita ingin bereskan, ingin selesaikan dengan baik, dengan cara damai. Situasi global sangat rawan. Tapi tidak ada gunanya kita panik. Tidak ada gunanya kita ketakutan. Tapi juga membuat kita harus lebih sadar, bertindak, berkata, bertutur kata, harus dengan kearifan, harus dengan kebaikan. Dan kita waspada, karena memang kita negara sangat besar, kita negara sangat kaya. Hukum manusia, hukum alam, ya, kekayaan menimbulkan iri. Kita selalu menjadi sasaran ratusan tahun. Selalu masalahnya itu komoditas. Kalau tahun 1500-an, 1600-an itu rempah-rempah menjadi komoditas krusial, kritikal. Kenapa? Belum ada kulkas, belum ada refrigeration. Jadi kalau mau punya angkatan laut yang kuat, kapal mau berlayar 2 minggu, dia perlu rempah-rempah
supaya makanan itu tidak busuk. Dan dia butuh kayu-kayu yang cocok untuk di laut. Ada di Nusantara ini. Jadi mereka semua cari kita Nusantara ini untuk rempah-rempah dan untuk kayu, karena angkatan laut waktu itu kapal-kapalnya dari kayu. Untuk jadi superpower, angkatan laut harus sangat kuat. Dulu nggak ada pesawat terbang. Nah, ini yang kita tidak sadari, atau kita sadari tapi kita mungkin nggak mau belajar. Jadi, saudara-saudara, ini bisa juga dikatakan the curse, ya, orang yang diberi atau negara ataupun kawasan di bumi yang diberi sumber alam yang begitu kaya sering menjadi sasaran.